membangun pondasi ya. Membangun pondasi bagaimana kita menguliti apa yang disebut tesis saudara Haji Imaduddin Usman tersebut. Maka mungkin karena ini pondasi sedikit agak panjang, nanti wa ma ba'di minal mutakallimin yubna ala hadzal kalam insyaallah. Yang setelah saya insyaallah akan menambahkan bangunan-bangunan di atas pondasi tersebut insyaallah. Jadi saya mulai, slide PowerPoint-nya sudah bisa ditampilkan? Sudah bisa ditampilkan supaya para pendengar di live bisa menyaksikan. Ya. Kalau bisa ditampilkan. Sudah? Sudah masuk. Baik. Jadi ini membedah pemikiran Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'alawi. Ya. Saya mulai dari sini. Ada ijma ulama yang disebutkan oleh diantaranya Al-Allamah Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Khulasatul Athar menyebutkan bahwasanya Alawi huwa ibnu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa fa innahu jadduhumul akbar al-jami' li nasabihim wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Menurut keterangan dari Al-Muhibbi, ini nasabnya Alwi bin Ubaidillah atau yang disebut nanti keturunannya Ba'alawi, nasab mereka itu diijma' keabsahannya oleh ahlut tahqiq, para ulama. Ini keterangan dari Al-Muhibbi, seorang muarrikh. Juga As-San'ani, pengarang Subulus Salam Syarah Bulughul Maram yang sangat dikenal di dunia pesantren Indonesia, itu mengatakan bahwasanya yang namanya Sa'ada Ba'alawi itu Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan, atau syar'an wa aqlan wa urfan. Ini dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaq Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Kalau nyarinya di Google mungkin nggak ketemu. Tahu ketemu apa enggak, wallahu alam. Karena ini makhtut di Universitas Sana'a. Nah, jadi kata As-San'ani, pengarang Subulus Salam ini, Sa'ada Ba'alawi ini Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun. Syara'an, baik secara syariat, aqlan atau secara logika, urfan atau secara uruf. Tanpa keraguan sedikit pun. Enggak sampai di situ. An-Nabhani. Nah, ini yang sampai diejek-ejek oleh sebagian orang yang enggak tahu kadar beliau siapa An-Nabhani. Itu sampai mengatakan inna sadatana ala bi'alawi qad ajma'atul ummah al-muhammadiyah fi sa'ir al-asar wal aqtar ala annahum min as-sahih ahli bait min as-sahih ahli bait nubuwwati nasaban. Dalam kitab Riyadhul Jannah fi adhkar al-kitab was sunnah. An-Nabhani mengatakan demikian, termasuk ahlul bait yang paling absah nasabnya menurut ijma' adalah Sa'ad al-Bi'alawi. Dan ini sedikit yang saya kutip. Di luar itu ada catatan internal. Di luar itu ada catatan para nasabah yang begitu banyak yang nggak mungkin saya kutip satu persatu di sini. Bahkan ada seorang peneliti dari Oman, Sayyid Ahmad bin Awad bin Alwi al-Ibrahim Ba'alawi, itu sampai nulis kitab judulnya Idharul Haqiqah li Mudda'i Kashfil Fadhihah al-Ilmiyah. Di dalam membantah Haji Imad, itu beliau memuat nggak kurang dari 180 referensi non Ba'alawi. 180 referensi dari non Ba'alawi yang menyatakan keabsahan nasab Ba'alawi, atau menyatakan keabsahan status mereka sebagai Husaini, atau menyatakan keabsahan status Sada Ba'alawi sebagai Sada atau Ashraf. Itu nggak kurang dari 180, bahkan di sini yang saya muat 150 lebih. Saya ingat saya itu nggak kurang dari 180. Nah, ini luar biasa. Jumlahnya nggak kehitung. Itu ya baru yang tertulis dari non Ba'alawi. Belum yang tidak tertulis. Belum yang nggak kejangkau. Mana da'il hasar. Kami nggak mengatakan kami udah mencakup semuanya di sini. Nah, anehnya nih, setelah hampir 1000 tahun, Sayyidina Ali bin Ubaidillah, baru muncul ada satu orang setelah hampir 1000 tahun yang tahu-tahu yang mengatakan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Sehingga keturunannya bukan keturunan Ahmad bin Isa. Kalau bukan keturunan Ahmad bin Isa, berarti bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan menariknya, dia mengatakan dengan sangat yakin Ba'alawi mustahil tersambung Rasulullah SAW. Mustahil, kata dia. Nah, ini kalau mustahil berarti dia pasti benar.
Kalau dia pasti benar, berarti semua ulama itu tadi itu semuanya salah. Ini yang bikin saya tergelitik untuk meneliti, apa iya ulama-ulama besar sebanyak itu salah? Apa iya sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh As-Sakhawi, Asy-Syarqawi, Sayyid Bakri Syata, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, An-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Buya Hamka, dan banyak sekali. Ya, kami nggak bisa paparkan satu persatu. Insya Allah nanti kami akan launching nih dalam buku, kami sudah siapkan semua secara ilmiah, kami uraikan secara lengkap. Ya, nanti insya Allah akan ada sesinya tersendiri. Itu kok bisa? Jadi hanya dia yang benar, kalau mustahil tersembung, berarti itu semuanya salah tuh. Semuanya nggak ngerti. Semuanya ya minimal kena prank Balawi, berarti semuanya nggak ada yang paham. Ini yang menjadi titik mulai penelitian kami. Apa iya ulama itu rame-rame salah secara berjamaah, secara kompak? Maka sebelum kita masuk, seperti yang tadi disinggung oleh Habib Syekhan bin Abdul Qadir As-Sagaf, Ketua Maktab Daim, ya, kita dudukkan dulu permasalahan sesuai dengan porsinya. Kita mau meninjau sebuah objek, kita harus tahu ini berkaitan dengan disiplin ilmu apa. Mau bicara soal bahasa, ya bicara soal nahwu shorof, keabsahan sebuah susunan kata dalam bahasa, dan seterusnya. Kita bicara soal ini pernikahan sah apa enggak, ya lihat di ilmu fikih dong, tinjau pakai sudut pandang ilmu fikih, sah nggak pernikahannya. Karena bukan seenaknya sendiri kita mau ninjau satu objek penelitian terus nentuin standar sendiri, kemudian bebas seenaknya sendiri menyatakan ini sah nggak sah. Coba dudukin dulu apa yang lagi dibahas. Ternyata yang kita bahas ini nasab, objeknya tentang nasab. Nasab itu ada ilmunya. Al-Allamah Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfudh Dhunun itu menjelaskan bahwasanya ilmu al-ansab huwa ilmun yuta'arraf minhu ansabun nas wa qawaiduhu al-kulliyatu wal juz'iyatu wal gharadu minhu al-ihtirazu 'an al-khata' fi nasab syakhsin. Ilmu nasab ini yang sama Mas Sugeng dibilang apa? Ilmu apa? Bangkai. Ilmu udah jadi bangkai katanya. Setahu saya para ahli-ahli DNA yang asli pun nggak pernah merendahkan disiplin keilmuan lain. Setahu saya menghargai disiplin-disiplin keilmuan lain. Itu ilmu ini ilmu yang diakui dalam disiplin keilmuan Islam khususnya. Itu sebagai ilmu yuta'arraf minhu ansabun nas, ilmu untuk mengetahui nasab-nasab orang. Wa qawaidu, dan kaidah-kaidah dalam ilmu nasab, baik kaidah yang kulli atau kaidah yang juz'i. Apa tujuan ilmu nasab? Ini nih yang paling penting. Al-gharad minhu al-ihtiraz 'anil khata' fi nasabi syakhsin. Itu ada ilmu nasab supaya orang nggak salah di dalam menilai nasab seseorang. Maka kita kembali, kalau mau nilai keabsahan atau tidaknya sebuah nasab, ya lihat dong perspektif kaidah ilmu nasab itu seperti apa. Kita coba cek. Nah sekarang apa sih pertanyaan, apa tolak ukur keabsahan sebuah nasab? Saya ini singkat saja ya, karena nanti saya akan fokus masuk ke kritisi terhadap pemikiran saudara Haji Imad. Apa sih tolak ukur sebuah nasab? Ternyata para pakar teori ilmu nasab itu menyebutkan ada beberapa turuk, beberapa jalan untuk mengitsbat nasab, untuk mengakui keabsahan sebuah nasab. Ya, di antaranya ini yang saya sebutkan mungkin yang berkaitan dengan nasab jauh. Karena kalau saya rinci satu-satu, sebagian turuk itu yang berkaitan dengan nasab dekat. Yang berkaitan dengan nasab jauh, satu tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh ulama ahli nasab atau nasabah yang terpercaya atau thiqah. Turuk ya, berarti jalan. Salah satu aja terpenuhi udah cukup. Yang kedua, tersebar luasnya serta terkenalnya nasab tersebut atau yang dikenal dengan syuhra istifadah. Sekiranya nggak mungkin yang menyebarkan itu sepakat dusta. Nah, ini termasuk jalan yang mujma' alaih, ijma' madzhab Islamiyah, ijma' bahwasanya syuhra istifadah, terkenalnya sebuah nasab, populernya sebuah nasab tanpa ada yang membantah satupun dari masa ke masa itu, ya, itu adalah termasuk salah satu cara menetapkan keabsahan sebuah nasab. Nah, ini ibarat-ibarat ini saya nggak perlu baca satu persatu ya, terlalu panjang kalau saya baca. Di antaranya ini nih, singkat saja. Wa qad wada'a a'immatun nasab kama fi ad-durar as-saniyah wal isyraf wa syakl al-badi' wal mudhish al-mutrib wa ashara ilayhi nudhar al-ansab kaman madha wal qassar wal najafi wa ibn tabtaba ila an qal taq'idan wa istiqa'an min asy-syari'ah turuqan fi itsbat nasab. Ada cara-cara yang memang diambil dari syariat untuk mengitsbat nasab. Apa saja? Satu, syahadat a'immat nasab al-mu'tabarin ala sihhatin nasab, kesaksian para ulama-ulama nasab yang otoritatif, yang mu'tabar tentang keabsahan sebuah nasab. Kemudian as-sama' al-fashi wa huwa istifadatu dzikri 'inda al-'am wal khassa, tersebarnya sebuah nasab dan seterusnya dan seterusnya. Ini turuk, cara-cara di dalam mengitsbat nasab. Satu saja terpenuhi, ya kayak kita mau ke Bogor, bisa lewat jalan tol, bisa lewat Depok,
bisa lewat Bekasi, muter ke Cibarusah. Ada banyak jalan. Satu aja kita tempuh tuh sampai ke Bogor berarti. Itu namanya turuk. Nanti akan kita bahas. Ada turuk, ada syurut. Turuk itu beda dengan syurut. Ya. Nah, ini jadi secara garis besar ulama nasab itu setidaknya kalau yang berkaitan dengan nasab jarak jauh ada dua. Satu diakui oleh ulama nasab atau ada bahasa lain khattun nasabah, dicantumkan dalam kitab nasab ulama-ulama nasab yang mu'tabar, yang otoritatif. Yang kedua syuhra istifadhah, keterkenalan sebuah nasab. Itu merupakan cara tolak ukur mengakui keabsahan sebuah nasab khususnya yang jarak jauh, yang sudah ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, nasab Ba'alawi apakah memenuhi standar tersebut? Ini simpel sekali. Apakah nasab Ba'alawi memenuhi standar tersebut? Nasab Ba'alawi dicantumin nggak sama para nasabah? Diakuin nggak? Kemudian ketersambungan nasab Ba'alawi itu udah masuk syuhra istifadhah nggak sebagai Husaini, sebagai keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib? Sederhana saja standarnya itu. Kalau menurut perspektif ilmu nasab. Nah, ternyata faktanya, sebagaimana kami uraikan di buku ini panjang lebar, itu keabsahan nasab Ba'alawi diakui oleh para nasabah yang mu'tabarin. Di antaranya Muhammad Kadzim bin Abil Futu Al-Yamani Al-Musawi, di situ Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Begitu juga Muhammad bin Husain As-Samarqandi, Sayyid Dhamin bin Syadqum, kemudian nasabah Abu Alamah, kemudian Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi sampai nulis kitab Ar-Raudhul Jali, kemudian juga sampai menulis catatannya terhadap Al-Musyajjarul Kasyaf. Begitu juga Syekh Syaraf Al-Ubaidili, walaupun bukan sumber primer kita temukan tapi melalui sumber sekunder, ada yang mengutip dari Murtadha Az-Zabidi. Sumber sekunder itu kan juga dipertimbangkan di dalam ilmu sejarah, ilmu riwayat, ilmu nasab dan seterusnya. Intinya ini sebagian saja yang saya masukkan. Intinya para nasabah di kitab-kitab nasab mereka yang mu'tabar mengakui nasab Sa'adah Ba'alawi. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya di kitab nasab, ternyata data yang ada di kitab nasab ini ditunjang oleh data dari selain kitab-kitab nasab. Itsbatnya pakai kitab nasab. Tapi kalau kita mau cari jejaknya, data itu ditunjang dari kitab-kitab sejarah, kitab asanid, kitab sabat, ya banyak sekali. Lagi-lagi nanti silahkan, ini insya Allah akan kami buka kitab ini secara publik, siapapun nanti akan bisa mendownload pada waktunya. Itu akan kami uraikan panjang lebar siapa saja para sejarawan, kemudian para ulama syariah, ulama-ulama besar sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Janadi, Al-Ahdal, Al-Syarji Az-Zabidi, kemudian Ibnu Imad Al-Hambali, Al-Khazraji, As-Sakhawi, Bamakhram Al-Hadrami, kemudian juga Al-Khatib Jawharus Syafaf, dan masih banyak sekali. Ini yang tertulis bagian, belum lagi yang tidak tertulis. Nah, kami di sini sekurang-kurangnya memuat nggak kurang dari 140 mungkin referensi yang mengakui Sa'adah Ba'alawi sebagai Ahlul Bait, keabsahan nasabnya atau status mereka sebagai Husaini atau sebagai Ashraf atau sebagai Sa'adah. Nggak kurang dari 140 kurang lebih di buku tersebut insyaallah. Kemudian juga belum lagi ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Hamid Qudus, Ki Soleh Darat, Syekh Mahfud Turmusi, Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Jawi Al-Bogori, Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah Tubuhi Hamka, Al-Allamah Ki Haji Abdullah bin Nuh, begitu juga Musidud Dunia Syekh Yasin Fadil, dan masih banyak lagi baik kitabatan atau nutqan. Juga syuhra istifadhah. Thariqah yang kedua untuk menetapkan keabsahan nasab syuhra istifadhah. Apakah nasab Ba'alawi diakui secara syuhra istifadhah? Ya, jelas. Nanti akan diuraikan secara pandang lebar oleh Al-Ustadz Muhaimin Bahiruddin dari Sarang. Beliau alumni Sarang. Kemudian juga di sini dikatakan wa kutubut tarikh tafihatun bil alaf min tarajimil alam jazimatun anna fulan ibn fulan qurasyiyun hasaniyun husainiyun syaibiyun ila akhirih wa lam yadhkuru li haula awamid an-nasab walam yashtarituha wa ma dzaka illa li syuhratihim bitilkal ansab wastifadtuha. Ya, banyaknya kitab ulama yang secara serentak nyebutin Ba'alawi, Husaini, mereka Sa'adah, Ashraf dan seterusnya. Banyaknya kitab-kitab ulama yang menyebut mereka sebagai Husaini saja walaupun nggak nyebutin amudun nasab. Itu nggak lain dan nggak bukan menjadi indikator keabsahan syuhra istifadhah di mata para ulama-ulama tersebut. Nah, nanti akan kita bahas secara gamblang insyaallah. Nah, kesimpulannya kalau kita mau pakai tolak ukur ilmu nasab dengan dua turuk tadi, nasab Sa'adah Ba'alawi hukumnya sah. Makanya Sayyid Mahdi Rajai dalam takrir beliau sebagai seorang pakar, sebagai seorang ahli yang hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab, bukan dadakan ya, bukan meneliti nasab dadakan, hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab tahqiqan wa kitabatan. Itu dengan tegas mengatakan ya bahwasanya Sa'adah Ba'alawi min khilal ibnihi Abdillah al-ma'ruf bismi Ubaidillah wa laqad ishtaharat sihhatu nasabi Sa'adah bin Alawi min haythul fiqh
wa ilmi al-ansab wal haqa'iq at-tarikhiyah al-mukhtalifah wa taqarir ulama nasab mundu qurun. Yang namanya Mahdi Rajai ini An-Nasaba mengatakan nasab Balawi sah dan keabsahan itu populer dari segi ilmu fiqih, dari segi ilmu nasab, dari segi fakta sejarah, dan dari segi takrir keterangan-keterangan dari ulama nasab mundu qurun semenjak berabad-abad, tanpa keraguan sedikit pun beliau mengatakan ini. Nah sekarang berarti dari sini kita udah bisa paham ternyata ulama-ulama yang banyak itu nggak salah, mereka udah benar secara perspektif ilmu nasab. Ulama-ulama tadi itu udah benar. Nah kalau ulama udah benar kemudian ada yang mengatakan nasab Balawi mustahil tersambung, berarti yang ngomong mustahil tersambung itu yang bermasalah, bukan ulama yang rame-rame yang salah. Dari mana bermasalah ini, saudara Haji Imad? Kami setidak-tidaknya mengidentifikasi. Setelah kami teliti bersama-sama, kami duduk bersama-sama, kami bingung, kenapa kok orang ini bisa nabrak semua ulama? Kenapa bisa nganggap semua ulama ini salah? Padahal faktanya kalau ditimbang pakai tolak ukur ilmu nasab, dia yang salah. Apa? Setidak-tidaknya kami lihat ada 9 penyimpangan, saudara Haji Maduddin Usman. Poin besarnya, nanti masing-masing poin ini akan ada perinciannya satu persatu. Yang pertama, dia mengkaji ilmu nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Nah, kemudian yang kedua, menentang, mengabaikan, bahkan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Yang ketiga, kesesatan logika. Yang empat, memfitnah para ulama. Yang kelima, khianat ilmiah. Yang keenam, melakukan kebohongan publik. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh-tokoh non-aswaja. Yang kedelapan, tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab. Dan yang kesembilan, dengan gampangnya membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA. Nanti itu akan dibahas satu persatu. Saya akan fokus ke yang pertama dan yang kedua. Ini saya baru mau masuk ke substansi. Yang pertama, Imad ini nabrak tatanan ilmu nasab, saudara Imad. Jadi ini ada testimoni. Ini terima kasih banyak Gus Rumel, peneliti beneran yang sampai ke luar negeri mewawancara para pakar. Gus, ketika mewawancara An-Nasabah Ibrahim bin Mansur, yang memang kitabnya banyak dijadikan rujukan oleh saudara Imad. Kalau kita baca buku-buku Imad, tulisan-tulisan itu banyak merujuk ke Nasabah Ibrahim bin Mansur. Apalagi Al-Ifadah, terkait Syuhra Istifadah itu dia banyak merujuk ke kitab tersebut. Jadi sebelum hasil wawancara ini keluar, ya, Haji Imad itu sering mengutip daripada kitab-kitabnya Ibrahim bin Mansur ini. Walaupun setelah hasil wawancaranya keluar ternyata ngakuin Ba'alawi, lain lagi itu ceritanya nanti. Ya. Kata beliau, la yubtilu nasab al-ashraf al-Ba'alawi al-Husainiyin illa rajulun jahilun bi usul wa qawaid ilmu nasab. Enggak membatalkan nasab Ba'alawi kecuali orang yang enggak ngerti usul dan kaidah ilmu nasab. Itu salah satu sebab utamanya. Nah, sekarang saya pengen buktikan bener nggak nih omongan beliau. Coba kita lihat apa aja kaidah ilmu nasab yang ditabrak oleh Haji Maduddin Usman ini. Yang pertama, mewajibkan kitab sezaman. Ini ada artikel, dia menulis kitab sezaman adalah mutlak untuk meneliti kesahihan nasab. Mutlak berarti nggak boleh nggak. Kalau nggak ada kitab sezaman di setiap tabaqatun nasab itu harus ada kitab sezaman, berarti itu kalau mutlak ya. Nah, kalau nggak ada berarti nanti nggak sah sebuah nasabnya. Kalau bahasa beliau kitab sezaman atau yang mendekati. Nah, sekarang saya pengen urai dulu. Kita lihat mata rantai dari kesimpulan Imad ini, ada mata rantai yang hilang. Kita perhatikan baik-baik. Pertama, mata rantainya kita urut nih. Imad mensyaratkan kitab sezaman sebagai syarat mutlak. Yang kedua, para habaib dianggap tidak memberikan syarat yang diminta Imad. Mata rantai yang ketiga, karena tidak ada kitab sezaman, Imad haqqul yaqin, pakai qaf. Haqqul yaqin, bahwa nasab Ba'alawi rungkat dan para muhibbin Imad bersorak riang gembira. Ini dari satu ke dua ini ada mata rantai yang harusnya dilompati. Apa yang dilompati? Seharusnya tuh kita sebelum beralih ke yang kedua, tanya dulu dalam ilmu nasab, apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya syarat untuk mengkonfirmasi sebuah nasab? Ini dilompati. Jadi langsung, ahlan wa sahlan, nggak ada kitab sezaman, berarti rungkat, berarti batal. Ajib. Pertanyaan yang belum dijawab, kitab sezaman itu syarat atau bukan dalam ilmu nasab? Nah, setelah kami teliti dalam buku-buku kitab-kitab teori ilmu nasab, ya, ternyata nggak ada satupun ulama yang menjadikan adanya kitab sezaman itu sebagai syarat mutlak. Syarat mutlak keabsahan sebuah nasab, nggak ada. Yang ada apa? Tadi khutun nasabah, ada keterangan dari nasabah walaupun nggak sezaman. Kemudian juga syuhra istifadah. Bahkan di sini Sayyid Walid Al-Uraidi. Walid Al-Uraidi ini cucu daripada Ahmad bin Isa, dari jalur Ali bin Ahmad bin Isa. Dan dia ngakuin Ba'alawi. Padahal kalau
Ubaidillah itu fiktif, harusnya yang protes dia. Karena kakek saya dicuri ini, dicangkol ini, apa istilahnya? Cangkok. Tapi ini cucunya Ali bin Ahmad bin Isa, saudaranya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tapi nggak ada masalah karena jelas sekali bagi mereka itu. Waktu itu mengatakan ajma'an nasabun fi tahaqquq bi iqrar nasab ma an yatathabbat min umurin minha. Ya, yang namanya nasab itu akan dianggap tetap kalau ada beberapa hal, di antaranya syuhra istifadhah, di antaranya an yura khattun nasabatin mawthuqin bihi masyhudin bi nazahatihi, yang tadi udah kita jelaskan. Nggak ada keterangan wajib harus kitab sezaman, kalau nggak ada sezaman nggak sah. Itu yang dilewati. Nah, konsekuensinya gara-gara syarat kitab sezaman ini, apa yang dilakukan ini fatal sekali. Dan ini nanti akan kita jelaskan apa konsekuensi daripada syarat ini. Gara-gara alasan ini, IMAT itu nolak catatan para nasabah yang nggak sezaman. Ditolak mentah-mentah catatan nasabah yang nggak sezaman, gara-gara syarat ini nih. Padahal syarat catatan nasabah itu menjadi syarat keabsahan sebuah nasab, walaupun nggak sezaman. Kenapa? Kenapa kok diterima catatan para nasabah walaupun nggak sezaman? Karena satu, ilmu nasab ini berdasarkan riwayat. Nggak ada ilmu nasab itu akal-akalan. Nggak ada nama muncul atau ditulis. Maka kalau ada nasabah yang thiqah, dia nggak akan mengisbat sebuah nasab kecuali setelah proses validasi. Itu prosesnya. Karena ada ancaman dari Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang bohong atas nama Rasulullah SAW itu siap-siap tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Bahkan secara nasab secara umum sekalipun, laisa min rajulin idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamu illa kafara billah wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, itu orang yang ngaku-ngaku bukan bapaknya itu adalah kufur. Ngaku-ngaku aja kufur, apalagi nyambungin nasab orang. Dan mendapatkan ancaman laknat dalam riwayat-riwayat hadis lain. Maka para nasabah yang thiqah ini nggak sembarangan. Dia kalau sudah nyatet melalui proses validasi, ya betul-betul diperiksa. Ini betul-betul nyambung apa enggak? Dan pasti by data sebelumnya. Walaupun ya tradisi catatan kaki itu sejak kapan sih? Tradisi nyebutin sumber sejak kapan sih? Dan kalau mau dibuka itu kitab-kitab nasab yang dipakai oleh saudara Imad, Tahdzibul Ansab, kemudian juga Al-Majdi dan lain-lain, itu saya lihat nggak ada yang nyebutin sumber referensi itu di catatannya. Karena memang dia nasab itu mencantumkan setelah dia proses validasi, menurut dia ini udah tepat secara ilmu nasab, secara ilmu syariah itu dicantumkan. Makanya keterangan seorang nasabah yang fiqh, yang mu'tabar, yang diakui kepakarannya dari ilmu nasab itu diterima. Dan Sayyid Hussein bin Haidar al-Hashimi dalam kitabnya Rasail fil Ilm Ansab ini menceritakan bagaimana proses validasi yang dilakukan oleh seorang nasabah sehingga begitu kuat. Nah, itu dia melalui proses tahrirun nasab, bima'na an yabsutan nasab taratan yushajjiruhu ukhra, ya ditahrir dulu, ditahqiq itu nasab. Kemudian setelah itu diukur ini masuk akal apa enggak zamannya, waktunya, wafatnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau memang sah nanti udah benar diperiksa, ini abudun nasabnya udah mustaqim atau belum, perlu ditakwim atau tidak, perlu diluruskan atau tidak, ada yang perlu dikoreksi atau tidak. Itu diperiksa secara detail. Nah, ini sebelum saya lanjut sedikit ini ada yang lucu nih. Ini dikutip oleh saudara Imad di dalam salah satu artikelnya, ibarat ini untuk membenarkan syarat sezaman. Nah, kata-kata ini nih. Nasabah itu kalau sudah memvalidasi nasab, wa yuwathiq hadhihi tabaqat min al-masadir al-mu'tabarah ma amkan ila akhir tabaqatin yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min tilkal masadir. Nah, ini oleh Imad dikatakan ini sebagai syarat untuk menilai keabsahan sebuah nasab. Padahal begitu saya buka ke kitab aslinya, itu Sayyid Hussein bin Haidar al-Hashimi lagi cerita, ini loh proses nasabah kalau lagi memvalidasi sebuah nasab. Artinya kalau udah ada nasab, dicantumkan oleh nasabah, itu udah melalui proses ini, itu yang pertama tuh. Jadi ini bukan syurut itsbatun nasab, bukan. Sayyid Hussein bin Haidar al-Hashimi lagi cerita, ini loh proses validasi nasab yang dilakukan oleh para nasabah al-habar yang sekarang kitab-kitabnya itu kita nikmati. Jadi justru ini menguatkan bahwasanya keterangan seorang nasabah itu luar biasa validasinya. Kemudian yang kedua ada yang menarik. Himat ini menerjemahkan wa yuwathiq hadhihi tabaqat min al-masadir al-mu'tabarah ma amkan ila akhir tabaqatin yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min tilkal masadir. Wa yuwathiq diartikan dan nasabah itu harus menguji. Yuwathiq itu diartikan menguji. Saya ingat betul itu di websitenya. Jangan sampai direvisi nanti Gus tulisan di websitenya itu. Menguji setiap tingkatan nasab ini dengan sumber-sumber sebisa mungkin sampai tingkatan akhir yang bisa dilakukan.
Nah, ini dijadikan alasan dalil harus ada kitab sezaman. Padahal di sini sedang satu yuwathik itu artinya bukan menguji. Yuwathik itu artinya menguatkan dengan dokumen, dengan data. Dan itu pun di sini bukan syarat mutlak, ma'amkan sebisanya. Kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa terus nggak semerta-merta nasab itu dianggap batal. Kalau ada kitab sezaman ya bagus, luar biasa. Tapi kalau enggak, ya nggak semerta-merta kitab itu dianggap, nasab itu dianggap batal. Jadi itu. Jadi kenapa? Yang ingin saya bahas di sini, kalau tadi Habib Syekhan mengatakan nasabah itu keterangannya diterima, yang pengen saya bahas kenapa nasabah itu keterangannya diterima walaupun nggak sezaman. Karena memang setelah melalui proses validasi yang begitu kuat, kemudian ada ancaman dari Nabi, bohong atas nama Nabi, neraka, menisbatkan kebukan bapaknya neraka. Bahkan Ibnu Hajar juga memberikan postulat bagaimana seorang itu ulama harus punya ghirah. Jangan sampai ada orang yang intisab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bighairi yang padahal dia nggak berhak, nggak nyambung nasabnya, tapi dia pura-pura nyambung. Itu jadi ghirahnya para ulama betul dalam menjaga kemudian nasab Rasulullah SAW. Sehingga seorang nasabah itu keterangannya walaupun nggak sezaman, sudah barang tentu dia wajib untuk mengambil data dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga apa yang dia cantumkan itu harus sudah terverifikasi menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat. Nah, dan ini pola yang dilakukan dalam ilmu nasab sejak awal. Ini dalam kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa fi Kashfi Mudda'i Syaraf karya Ibrahim bin Mansur juga. Di sini dikatakan walaisatir riwayah fadlan an wathiqatin nasab syai'an muhdatsan la aslahu fi ilmi nasab bal nasab qama 'ala riwayah faha kutubun nasab al-mutaqaddimah ka kitab nasab Quraisy limu'rij bin Amr ibn al-Harith as-Sadusi. Nah, ini tahqiq alam mesti ditahqiq, mesti dipastikan. Wa jamharatun nasab ibn al-Kalabi Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib tahun 204, yang tadi tahun 195. Wa ghairi hamdal kutub kullu hagamat al-riwayah. Kitab-kitab nasab yang paling awal sekalipun nasab Quraisy, kemudian jamharat nasab itu baru ada tahun 195 wafatnya mualifnya. Dan tahun 204. Artinya apa? Nasab yang diceritakan nasab orang-orang yang ratusan tahun sebelumnya. Tapi kenapa diterima? Karena mereka memang melakukan periwayatan dari lisan ke lisan yang mereka cantumkan sudah sesuai standar daripada ilmu syariat, maka mereka cantumkan. Karena kalau mau dituntut harus sezaman, ini nggak ada yang diterima. Ini dari awal munculnya ilmu nasab nggak ada yang diterima. Karena awal pun tahun 195 wafatnya itu pengarang Nasab Quraisy dan pengarang Jamharatun Nasab tahun 204 wafatnya, itu meriwayatkan menceritakan tentang nasab-nasab yang ratusan tahun sebelumnya. Dan itu diterima oleh para ulama. Karena mereka berdasarkan satu thiqah periwayatannya. Yang kedua, nggak mungkin mereka ngarang-ngarang. Kalau mereka ngarang-ngarang, terbukti ulama akan menjarah. Ulama akan kompetensi dia sebagai seorang nasabah dan kethiqahannya akan diserang oleh para ulama. Itu yang pertama. Kemudian ada contoh-contoh. Ini saya kasih contoh-contoh real. Bagaimana para ulama itu selama nasab itu syuhra wal istifadah, terkenal, ulama-ulama itu akan menerima nasab tersebut walaupun nanti ada nama-nama yang kalau ditarik ke atas nggak akan ketemu di kitab nasab manapun, di kitab tarajim manapun. Ini kita bisa lihat ini. Nah, ini namadzij qabul riwayat amudin nasab raghma adami dzikri ba'd al-ajdad fil kutub. Saya kasih contoh-contohnya. Ini saya ambil dari kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf. Kita lihat. Ini contohnya diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau seorang Syaibani Adnani. Nasabnya beliau adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zuhul ila akhir sampai Ma'ad dan Adnan. Nah, beliau Syaibani Idrisi dan ini diakui. Beliau sebagai seorang bukan Syaibani Idrisi, Syaibani Adnani. Syaibani Idrisi jadi. Syaibani Adnani. Ya. Padahal kata ulama itu kalau ditarik ke atas ada kakeknya yang namanya Auf dan Qasid. Itu Auf dan Qasid mau dicari ke kitab tarajim manapun, mau dicari ke kitab nasab manapun nggak bakal ketemu. Tapi ini diakui, diterima. Kenapa? Karena periwayatannya dari jalur orang yang fiqh. Ditunjang dengan syuhra istifadah, nggak ada yang ingkar beliau sebagai Syaibani, sebagai Adnani. Nah, maka di sini kalau disyaratkan kitab sezaman, waduh, Imam Ahmad bin Hanbal rungkat ini nasabnya bisa-bisa. Dan itu nggak dilakukan oleh para ulama. Dan menariknya lagi, nasab Imam Ahmad bin Hanbal ini diambil dari khatnya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dan dari riwayat Ibnu Al-Hafidz Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tapi karena thiqah perawinya dan memang punya standar keilmuan, punya kompetensi, punya seorang yang mu'tabar, diakui, diterima, nggak ada masalah. Walaupun ada nama-nama yang nggak
disebut. Kemudian contoh yang kedua, Al-Khatib Al-Baghdadi itu mengakui nasab Ali bin Muhammad bin Ahmad sebagai Al-Qurashi. Nasabnya Ali bin Muhammad bin Sulaiman bin Mansur bin Abdullah bin Muhammad bin Mansur bin Musa bin Sa'ad bin Abdullah bin Malik bin Anas bin Abadah bin Jabir bin Wahab bin Dhabbab bin Hujair bin Abd bin Ma'is atau Mu'is, mungkin ada beberapa nama-nama yang harus